Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan manusia nanti dilemparkan masuk ke neraka. 1, yaitu golongan pejuang fisabilillah. Kenapa golongan fisabilillah pertama nanti dilemparkan masuk ke nerakanya Allah? Nanti berkata bahwa ya Allah saya berhak untuk masuk ke surgamu. Tapi Allah katakan, kamu tidak berhak masuk ke surgaku. Kata Allah, kenapa? Kamu itu berjuang untuk mendapatkan fisabilillah, tapi ternyata engkau itu hanya berjuang karena mau dipuji, mau dikata bahwa kamu adalah seorang pejuang, sehingga engkau akan dilemparkan masuk ke neraka. Yang kedua, golongan yang kedua yang dilemparkan masuk ke nerakanya Allah, yaitu seorang dermawan. Itu nanti mengadu di hadapan Allah, ya Allah, saya berhak memasuki surgamu. Tapi kata Allah, engkau tidak berhak masuk ke surgaku, karena engkau dermawan. Betul, engkau berdermawan, tapi selama engkau memberikan rezekimu itu, hartamu itu, hanya engkau mau ditahu, penuh dengan riya, mau dikatakan bahwa engkau adalah dermawan, padahal niatmu salah. Ya, padahal orang yang dermawan itu akan disayangi oleh Allah ketika dia berniat karena Allah semata-mata. Jadi kamu sebagai orang dermawan, tapi hanya engkau semata-mata mau dipuji oleh sesama manusia. Golongan yang ketiga yang dilemparkan nanti masuk ke nerakanya Allah adalah seorang ulama atau seorang ustaz, hanya mencari popularitas, tapi tidak pernah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat wahai seluruh ustaz, pendakwah, penceramah, kita ini ceramah bagaimana supaya bisa menjadi amal jariah, karena itu kewajiban kita bagi seorang dai. Ya. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, golongan pertama yang dilemparkan nanti di neraka adalah golongan pejuang atau fisabilillah. Tapi fisabilillah bukan hanya karena Allah semata-mata, tapi hanya mau dipuji sebagai pejuang sehingga dilemparkan masuk ke nerakanya Allah. Kemudian yang kedua yang dilemparkan nanti ke neraka adalah seorang dermawan. Betul orangnya dermawan, tapi bukan karena Allah semata-mata dia menyumbang, tapi karena mau dibilang sama orang bahwa dialah orang dermawan. Jadi berarti bukan karena Allah semata-mata, maka itu juga akan dilemparkan masuk ke nerakanya Allah. Kemudian yang ketiga yang dilemparkan ke nerakanya Allah adalah seorang ustadz atau kiai, hanya ceramah untuk mencari popularitas dan hanya mau dipuji kepada seluruh umat manusia, tidak semata-mata karena Allah. Oleh karena itu, marilah kita berbuat
dengan karena Allah semata-mata. Insya Allah kalau itu kita dahulukan, maka seluruh umat manusia yang menyukai kita dan Allah pun juga menyukai kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.